Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, yang mana pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas topik alam semesta dan tata surya. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan yang kelima ini, maka marilah kita berdoa lebih dahulu, semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang alam semesta dan tata surya. Pertama, kita membahas tentang teori terbentuknya alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta itu ada beberapa teori. Yang pertama adalah steady state theory, yang mana pada teori ini menyatakan bahwa alam semesta dimanapun selalu sama. Alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu, dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama. Dalam teori ini dinyatakan bahwa tiap-tiap galaksi terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua, akhirnya mati. Yang kedua, teori terbentuknya alam semesta itu adalah Big Bang Theory, yang mana teori ini dikembangkan oleh Josh LeMaitre. Teori ini menyatakan bahwa adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti, kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 47. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Yang artinya, langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita membahas tentang bagian alam semesta
dan tata surya. Yang pertama, kita membahas tentang galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Kumpulan bintang-bintang dalam galaksi bentuknya menyerupai lensa cembung yang pipih atau berbentuk cakram. Galaksi di mana kita tinggal di dalamnya adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sedangkan galaksi yang terdekat dengan Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Dalam alam semesta ini terdapat lebih kurang 1.500 galaksi. Yang kedua, saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan anggota tata surya yang paling besar. Pada pusat matahari, suhunya mencapai jutaan derajat Celcius. Kulit matahari suhunya mencapai lebih dari 6.000 derajat Celcius dan memancarkan hampir semua cahaya. Matahari merupakan lapisan dari beberapa macam gas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Matahari dengan bakar hidrogen akan mengalami masa kehabisan bahan bakar. Akibatnya, intinya akan menyusut dan menghasilkan lebih banyak energi. Kemudian yang ketiga, bagian alam semesta dan tata surya adalah bumi. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi dibandingkan dengan planet yang ada merupakan planet yang istimewa karena pertama, jaraknya dengan matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh sehingga udara bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang kedua, terdapat cairan air di bumi, samudra, dan lautan. Bumi mempunyai atmosfer sehingga terdapat awan dan hujan. Atmosfer bumi membentuk perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu ekstrim. Atmosfer bumi mengandung oksigen sehingga terdapat kehidupan seperti yang kita kenal sekarang ini. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, planetoida atau asteroida. Benda langit ini ditemukan pada tahun 1801 oleh Piazzi, seorang astronom Italia, melalui observasi dengan teleskop. Benda langit ini berdiameter kira-kira 900 km dan benda-benda ini mengorbit mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Yang kelima, komet atau bintang berekor. Komet adalah kumpulan bongkah-bongkah batu yang diselubungi kabut gas. Diameter komet termasuk selubung gasnya kurang lebih 100.000 km. Sedangkan yang diameter ini berkisar 10 km
sampai 20 km. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah meteor. Meteor bukan anggota bintang, karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 mm dan masanya tidak lebih dari 100 gram. Meteor semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik atau 60 kali 60 kali 60 km per jam. Yang ketujuh, satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Dan satelit juga melakukan gerak rotasi yang beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kemudian kita membahas tentang teori evolusi. Teori evolusi telah memberikan arti bahwa dunia ini tidak statis, tetapi akan selalu berubah. Demikian pula dengan spesies kita yang merupakan produk dari proses evolusi, akhirnya menjadi sesuatu yang diyakini. Charles Darwin adalah orang yang mengemukakan teori evolusi sebagaimana yang diyakini dewasa ini. Darwin muda sangat takjub dengan beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis-jenis burung finch Kepulauan Galapagos. Ia menyangka bahwa variasi paruh pada burung-burung tersebut akibat adaptasi dari habitat. Ia menduga bahwa asal-usul kehidupan dan spesies berdasar pada adaptasi terhadap lingkungan. Ia menyatakan bahwa spesies makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Darwin menamakan proses ini sebagai evolusi berdasarkan seleksi alam dan mempublikasikan tulisannya dalam buku The Origin of Species by Means of Natural Selection. Namun ia juga mengungkapkan sejumlah keraguannya dalam bab Difficult of the Theory mengenai catatan fosil dan organ-organ rumit seperti mata yang tidak mungkin dijelaskan dengan konsep kebetulan dan naluri makhluk hidup. Dalam perjalanan berikutnya, seorang ahli botani Australia, George Mendel, menemukan hukum penurunan sifat pada tahun 1865 yang akhirnya merupakan awal kelahiran ilmu genetika. Beberapa waktu kemudian ditemukan struktur gen dan kromosom dan struktur molekul DNA di tahun 1950. Penemuan ini telah menjatuhkan teori evolusi. Namun, beberapa kelompok terus berupaya merevisi, memperbaharui, dan mengangkatnya
pada kedudukan ilmiah. Selanjutnya kita membahas tentang kebohongan teori evolusi. Sejak langkah awal teori evolusi telah gagal. Hal ini didukung oleh sejumlah bukti sebagai berikut. Yang pertama, evolusi tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun. Dalam hukum probabilitas, hukum fisika, maupun kimia tidak memberikan peluang sedikit pun bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. Evolusi hanya sebuah kepercayaan, karena evolusionis tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Tidak pernah ditemukan satupun bentuk peralihan makhluk setengah ikan, setengah reptil, atau makhluk setengah reptil, setengah burung. Banyak spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain. Misalnya jenis-jenis serangga, kucing, dengan kuda. Namun ini tidak menjadi perhatian serius dibanding kemiripan manusia dengan kera. Kemiripan tampilan manusia dan kera sebenarnya tidak mengandung arti apapun dan adalah aneh jika mencari mata rantai evolusi keduanya hanya berdasarkan kemiripan tampilan saja. Jika kemudian tingkat kecerdasan dipertimbangkan, seharusnya lebah madu dan laba-laba dapat dikatakan berkerabat karena mampu membuat struktur sarang yang indah. Yang keempat, ditemukannya fosil manusia, Pildon, di mana tulang rahang yang mirip kera, sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia di tahun 1912. Ternyata setelah melalui serangkaian penelitian untuk menguji kebenaran fosil tersebut, hasilnya adalah bahwa fosil Pildon itu palsu. Ini dipublikasikan oleh Weiner di tahun 1953. Tengkorak tersebut milik manusia yang berusia 500 tahun dan tulang rahangnya milik kera yang berusaha mati. Rangkuman. Kesimpulan perkuliahan pada pertemuan yang kelima ini, yang pertama adalah alam semesta dan tata surya merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang proses terbentuknya alam semesta, di antaranya adalah steady state theory dan Big Bang theory. Yang kedua, bagian alam semesta dan tata surya adalah galaksi, matahari, bumi, bulan, bintang, planet, meteor, dan satelit. Yang ketiga, ada salah satu teori yang dikemukakan oleh Darwin, namanya teori evolusi. Teori ini mengatakan alam semesta terbentuk melalui sebuah proses evolusi, termasuk terbentuknya manusia juga mengalami sebuah proses evolusi dari kera berkaki 4 menjadi manusia yang sempurna berdiri tegak. Teori ini mempunyai banyak kelemahan dan tidak bisa diterima karena pada kenyataannya manusia tidak mengalami evolusi. Sejak diciptakan manusia pertama,
yakni Nabi Adam alaihi salam, sampai sekarang manusia tidak mengalami perubahan. Jika manusia mengalami evolusi, maka setelah terbentuk seperti manusia sekarang ini, maka akan mengalami perubahan. Padahal kenyataannya manusia sampai meninggal tidak mengalami evolusi. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan IAD, IPT, ISD, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar pada pertemuan yang kelima ini tentang alam semesta dan tata surya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan jumpa lagi di lain kesempatan pada pertemuan perkuliahan ke depan. Dan hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.